세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰랐어 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나 혼자 사는 시간. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan terdiri dari Tiara Safira, Oktavia, Marito Istiantiara, saya sendiri, Rahma Dr. Tiwa Rahab, dan Yesi Yolanda Pasaribu. Kami di sini akan menjelaskan manajemen kualitas di perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa yang kami ambil yaitu kursus Setir Mobil Nasional. Kursus Setir Mobil Nasional ini merupakan suatu perusahaan jasa yang tidak memiliki wujud, di mana perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang sangat menguntungkan. Nah, saat kita sedang melakukan kursus setir mobil, di dalam mobil tersebut sudah dimodifikasi oleh sang pelatih, di mana nanti sang pelatih memodifikasi di dalam bagian rem, yang nanti meletakkan rem di bagian sebelah kiri sang supir. Itu gunanya nanti yang gunanya untuk mengontrol kegiatan saat konsumen sedang berlangsung melakukan kursus setir mobil dan mengontrol nantinya bahaya apa saja yang akan datang. Adapun terdapat manfaat kursus setir mobil. Yang pertama yaitu memiliki instruktur belajar yang profesional, di mana nanti sang pelatih akan mengajarkan kita cara berparkir, berputar arah dan berbelok. Nah, yang kedua yaitu mobil kursus yang sudah dimodifikasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di dalam mobil itu sudah dimodifikasi, di mana nanti pelatih telah meletakkan sisi rem di bagian sebelah kiri sang supir. Nah, waktunya lebih fleksibel. Maksudnya itu nanti kita dapat menentukan waktu kapan saja kita akan melangsungkan kursus setir mobil, tetapi waktu kita itu nanti akan disesuaikan oleh waktu sang pelatih. Yang terakhir yaitu lebih mudah untuk mendapatkan SIM. Nah, setelah selesai, sang pelatih mengajarkan apa saja hal-hal yang harus diajarkan saat mengemudi. Nah, setelah itu nanti sudah selesai diajarkan oleh pelatih, kita nanti akan mendapatkan SIM, tapi itu tergantung permintaan kita. Jika kita kursus setir mobil sampai mendapatkan SIM, nah itu nanti benar-benar diajarkan sang pelatih sampai mendapatkan SIM, karena dalam perusahaan kursus setir mobil ini, perusahaan tersebut sudah memfasilitasi untuk konsumen sampai mendapatkan SIM. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kursus setir mobil. Di dalam setir mobil ini biasanya mereka menerapkan materi SMART, yaitu safety, maneuverability, awareness, dan responsibility. Yang pertama yaitu safety. Hal yang paling utama diprioritaskan dalam belajar mengemudi adalah keamanan. Perusahaan sudah mempersiapkan mobil untuk belajar dengan sistem double coupling dan double rem, sehingga instruktur bisa mengendalikan konsumen yang baru belajar mengemudi. Jadi, sebelum kita turun ke jalan raya, mobil yang kita pakai itu sudah didesain dengan double coupling dan double rem. Jadi, kalau misalnya si konsumen ini dia panik, terus tiba-tiba dia tancap gas gitu kan, jadi si pelatih di sampingnya itu bisa langsung ngerem karena sudah didesain dengan double coupling, sehingga tingkat keamanan belajar mengemudi ini lebih tinggi. Selanjutnya itu maneuverability. Setelah pengenalan dasar instrumen mobil sudah dipelajari konsumen, maka konsumen akan diberikan keterampilan dan kemampuan mengemudi di jalan raya untuk menghadapi rintangan di jalan sempit, ramai, padat, dan macet. Jadi, awalnya itu kan sebelum turun ke lapangan, ke jalan raya, konsumen ini bakal diberikan pelajaran-pelajaran mendasar oleh pelatih. Setelah konsumen ini benar-benar memahami dasar-dasar dari mengemudi, maka konsumen ini akan langsung turun ke jalan raya menghadapi rintangan-rintangan yang ada di jalan seperti kemacetan, terus penurunan, kemudian jalanan sempit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada awareness, yaitu konsumen juga akan dilatih untuk kesadaran, kecepatan, dan ketanggapan dalam menghadapi rintangan jalan raya di tikungan, jalan licin, jalan turunan, dan jalan tanjakan. Jadi, dengan kita belajar mengemudi di setir nasional ini,
kita itu diajarkan supaya cepat tanggap dalam menghadapi situasi di jalan raya. Seperti misalnya tiba-tiba ada orang nyebrang, kita tuh harus cepat gitu tanggap gitu, harus ngerem pas ada orang lewat, atau pas ada tikungan kita harus pelan. Itu tuh kita harus dibiasakan cepat tanggap dalam melakukan semuanya di jalan raya. Kemudian yaitu ada responsibility, yaitu salah satu tujuan yang hendak dicapai setelah konsumen selesai belajar mengemudi adalah kecepatan refleks dan kemampuan untuk merespon hal-hal yang mendadak di jalan raya, seperti orang menyeberang, mobil lain mendahului dengan tiba-tiba, dan lain-lain. Sama seperti awareness tadi, responsibility ini salah satu materi khusus di mana respon kita di jalanan itu harus cepat gitu, nggak boleh banyak mikir, nggak boleh apa gitu. Jadi misalnya kita nggak boleh panik di jalan itu, benar-benar harus cepat gitu, cepat tanggap gitu. Seperti ada orang yang tiba-tiba nyalip gitu kan, kita tuh harus jangan panik gitu, langsung cepat tanggap, harus langsung rem atau langsung ngindar gitu. Kita tuh harus benar-benar cepat dalam merespon di jalan raya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang diajarkan pelatih kepada pemula. Yang pertama yaitu memberitahu urutan pedal seperti kopling. Kopling ini selalu diinjak menggunakan kaki kiri, dan rem dan gas itu dipijak menggunakan kaki kanan secara bergantian. Selanjutnya yaitu menghidupkan mobil dalam keadaan kopling berada di gigi nol. Lalu pelatih juga mengajarkan cara memundurkan mobil, karena memundurkan mobil itu kan penting kan, misalnya kita mau parkir atau apa gitu. Jadi hal-hal dasar itu penting untuk dipelajari. Kemudian pelatih juga mengajarkan cara ganti gigi pada saat mobil berjalan, yaitu pada saat kondisi kaki kanan masih menginjak gas. Kemudian juga pelatih mengajarkan cara menambah atau mengurangi gigi, dan juga pelatih mengajarkan cara melalui posisi tidur yang membuat kita nyaman gitu pas ngelalui posisi tidur, nggak langsung jugluk-jugluk gitu. Jadi cara melewati posisi tidur yang nyaman itu juga dilatih oleh pelatih. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang diajarkan pelatih kepada pemula. Pelatih mengajarkan kepada pemula itu cara ngerem yang benar. Misalnya kita lagi berada di tempat kemacetan atau di lampu merah. Nah, kita tuh diajarkan bagaimana cara ngerem yang benar itu. Lalu kita diajarkan juga cara berbalik arah atau putar arah yang benar bagaimana. Saat kita mau memutar atau berbalik arah, kita tuh harus memperhatikan situasi dulu. Kita harus memperhatikan kanan, kiri, belakang, depan. Kalau kita mau berputar arah, kita harus melihat dulu, ada mobil nggak di belakang, ada mobil nggak di samping, seperti itu. Lalu kita diajarkan juga cara ngerem ketika kita muternya terlalu kencang. Kita diajarkan cara membuatnya supaya bisa ngerem dan kita bisa berjalan dengan biasa-biasa saja dan tidak terlalu kencang. Lalu pelatih juga mengajarkan cara ngerem yang benar kepada pemula saat melewati tanjakan. Jadi apa yang diajarkan pelatih itu, pemula harus benar-benar mendengarkan supaya bisa paham dan mengerti bagaimana hal-hal yang diarahkan tuh harus bisa diterima oleh pemula begitu. Pelatih juga memberikan arahan kepada pemula saat mengendarai mobil, saat ada orang yang mau menyeberang, itu pasti diberi arahan bagaimana, mana tahu berhenti atau harus bagaimana gitu. Jadi pelatih juga memberitahu kepada pemula cara ngerem yang benar di tanjakan. Lalu
Kalau misalnya nih di samping kita ada orang yang menyelip, terus pasti diberi arahan bagaimana caranya, entah kita harus ke kiri, entah kita harus kemana. Kita harus mendengarkan arahan dari pelatih supaya kita tuh benar-benar paham apa yang diarahkan sama pelatih itu. Jadi hal-hal yang diajarkan pelatih itu harus kita ingat selalu supaya kita itu bisa mampu menyetir dengan cara yang benar dan yang sesuai. Selanjutnya, rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengemudi. Yang pertama, rambu peringatan jalur dua arah, yaitu untuk memperingatkan pengemudi agar adanya potensi bahaya saat melintasi jalur lalu lintas dua arah tanpa bangunan pemisah. Yang kedua, rambu peringatan turunan jurang, yaitu untuk memperingatkan pengemudi saat melintasi turunan jurang karena adanya potensi bahaya, justru untuk berhati-hati lagi pada pengemudi. Yang ketiga, rambu peringatan di permukaan licin, yaitu untuk memperingatkan pengemudi saat berkendaraan melintasi di permukaan yang licin. Nah, dari rambu-rambu lalu lintas tersebut supaya pengemudi bisa berhati-hati lagi dalam mengemudi kendaraan. Baiklah, kita akan membahas rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengemudi. Yang pertama, rambu peringatan simpang 4, yaitu untuk memperingatkan pengemudi agar berhati-hati saat melintasi di persimpangan 4. Yang kedua, rambu peringatan tikungan, yaitu untuk memperingatkan pengemudi agar berhati-hati akan adanya saat melintasi tikungan, baik itu ke arah kiri maupun ke arah kanan. Yang ketiga, rambu peringatan tikungan ganda, yaitu untuk memperingatkan pengemudi akan bahaya saat melintasi tikungan ganda, baik itu ke arah kiri maupun juga ke arah kanan. Yang keempat, rambu peringatan tikungan tajam, yaitu untuk memperingatkan pengemudi akan bahaya saat melintasi tikungan tajam, baik itu ke arah kiri maupun ke arah kanan. Yang kelima, rambu peringatan tikungan memutar, yaitu untuk memperingatkan pengemudi akan adanya bahaya saat melintasi tikungan memutar, baik itu ke arah kiri juga maupun ke arah kanan. Yang keenam, rambu peringatan melintasi bundaran, yaitu untuk memperingatkan pengemudi akan bahaya saat melintasi bundaran. Selanjutnya ada rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi pengemudi. Dari sekian banyaknya rambu-rambu lalu lintas harus kita patuhi sebagai pengemudi, itu ada salah satu yang harus kita tahu, yaitu rambu peringatan jalan rawan bengkek. Untuk memperingatkan pengguna akan adanya potensi bahaya longsor tanah atau batu yang dijatuhkan. Rambu peringatan ini secara lalu lintas untuk mengatur kendaraan demi ketertiban berlalu lintas. Jadi dari semua materi kami di sini ada kesimpulannya, yaitu jadi dengan adanya jasa kursus setir mobil ini sangat menguntungkan bagi konsumen yang tidak bisa mengemudikan mobil sendiri untuk menghasilkan skill mobil pengemudi. Di lain pihak, mereka belum bisa menyetir mobil sama sekali, merasa sangat diuntungkan lantaran di kursus setir mobil ini tersedia fasilitas mobil untuk mempraktikkan langsung, termasuk instruktur yang akan memandu sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan atau kerusakan dalam melakukan pelatihan setir mobil. Adanya jasa kursus setir mobil ini juga dapat menggunakan konsumen dan mendapatkan SIM atau surat izin mengemudi tanpa harus berurusan dengan pihak berwajib.